Shinanju, siapa yang gak kenal dengan Mobile Suit merah yang kemunculannya ini ada pada seri anime Mobile Suit Gundam Unicron. Shinanju dipiloti oleh pemimpin sisa-sisa pasukan Neo Zeon Full Frontal, yang dikatakan sebagai klon dari SARS atau sosok kedatangan kembalinya SARS Assemble di seri ini. Shinanju sebenarnya adalah Mobile Suit custom yang berasal dari pengembangan prototipe Shinanju Stein, di mana mesin ini dikembangkan oleh pihak Enahim sebagai tempat uji pembuatan seri dari RX Zero Gundam Unicron. Selain Unicron, pembangunan Shinanju Stein dimasukkan sebagai bagian dari proyek QC untuk rencana reorganisasi dari Earth Federation, di mana rencana ini bertujuan untuk menghapuskan semua jejak pengaruh Zeon, termasuk mitos dari New Type, agar dapat membangun kembali ketertiban pada Earth Sphere. Dengan kata lain, Earth Federation ingin memusnahkan semua hal yang berkaitan dengan Zeon. Sleeve, yaitu nama dari sisa-sisa pasukan Zeon, berhasil mencuri dua prototipe Shinanju Stein dari kapal perang jelajah ringan kelas Clove Federation, yang sebenarnya ini adalah pengiriman transfer Mobile Suit berkedok perampokan yang dilakukan Enahim dan juga Federation sebagai bagian dari rencana mereka. Sementara pemimpin sisa-sisa pasukan Neo Zeon akan menggunakan Shinanju Stein sebagai mesin perlawanan mereka, Earth Federation sudah menyiapkan beberapa mesin baru mematikan dari tipe RX Unicron, yaitu mesin tipe Gundam yang disiapkan sebagai pemburu New Type yang siap untuk menghancurkan mereka. Cerita kejadian perampokan terhadap Shinanju Stein ini hanya ada dan digambarkan dalam bentuk manga. Karena Unicron dikembangkan berdasarkan data yang diperoleh dari Shinanju atau Shinanju Stein, maka dapat dikatakan Shinanju sebagai mesin prototipe tempat uji RX Zero Unicron memiliki performa yang sama-sama tinggi. Yang membedakan kedua Mobile Suit ini yaitu tidak adanya mekanisme untuk memperluas kerangka Psycho, seperti mode Destroyer dan sistem NTD pada Shinanju. Untuk alasan ini, walaupun performa mesin ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Unicron, namun Full Frontal mampu mengatasi Benager dan Unicron dengan mudah pada awal cerita. Shinanju Stein pada dasarnya dibangun dari data Sazabi dan juga Nu Gundam, yang pasti terpaut pada pengembangan teknologi Psycho-Mu dan Psycho Frame. Namun, konsep desain jadi dari Shinanju Stein lebih masuk ke arah desain Gundam milik Earth Federation. Berbeda dengan Sazabi, Shinanju Stein yang diproduksi secara massal dengan skala kecil ini menimbulkan kesan bahwa Mobile Suit tersebut terlahir dari Neo Zeon, namun dengan perpanjangan teknologi Mobile Suit dari Earth Federation. Dan dengan pemberian nomor model awal MSN ini juga menimbulkan kesan bahwa mesin tersebut adalah milik Zeon. Shinanju didesain agar memiliki kemampuan kecepatan reaksi melalui Psycho Frame dan juga penambahan fitur Intention Automatic System, sehingga membuat Shinanju sangat sensitif dalam menerima dan melakukan respon manuver atas kemauan perintah pilot. Ini membuat Shinanju sangat sulit untuk dikendalikan oleh pilot sekelas biasa. Namun di tangan Frontal itu tidak menjadi masalah, dan malahan spesifikasi yang diberikan sangat memenuhi kriteria mesin yang ia butuhkan. Setelah pasukan Neo Zeon berhasil mencurinya, Shinanju Stein dirombak dan dimodifikasi sesuai kepemilikan, di mana modifikasi yang dilakukan seperti menghilangkan semua fitur mirip Gundam, terkecuali pada senjata Vulkan pada kepala. Beberapa perombakan lainnya yang juga dilakukan ada pada unit kepala, di mana dua lensa mata yang menghubungkan layar ke kokpit pilot diganti dengan lensa tipe Mono Eye khas Mobile Suit Zeon. Berikutnya pemberian konsep pewarnaan yang diubah menjadi merah dengan pemberian garis ukiran emas. Perenovasian juga dilakukan pada backpack booster, yang mana ini diganti dengan pendorong fleksibel yang lebih besar, agar dapat memberikan manuver yang jauh lebih cepat. Hal ini juga didukung dengan mengganti dua tangki propellen bahan bakar ke ukuran yang juga lebih besar. Disusul juga dengan penambahan perlengkapan persenjataan Zeonic untuk Shinanju seperti beam rifle, shield, beam X, dan roket bazooka. Sementara Shinanju mengalami perombakan cukup besar, unit Shinanju Stein satunya yang muncul dan digunakan oleh Zoltan Akanen di Mobile Suit Gundam Naratif
hanya mengalami penambahan persenjataan dan ukiran khas dari anggota Sleeve. Entah sengaja atau tidak, walaupun Sinanju termasuk tipe mobile suit khusus untuk new type dengan penggunaan Psycho Frame, Sinanju tidak dilengkapi maupun tidak dimodifikasi oleh Neo Zeon dengan persenjataan tambahan seperti funnel. Funnel diperlihatkan hanya ada pada Ksatria yang dipiloti oleh Marida Cruz. Selain memodifikasi Sinanju, pasukan Neo Zeon juga memproduksi dua mesin berukuran sangat besar untuk perlengkapan tambahan Sinanju maupun Sinanju Stin yang muncul di Mobile Suit Gundam naratif. Mesin tersebut bernama Neo Zeong, di mana Mobile Armor ini adalah mesin serangan dasar besar-besaran serta mesin terakhir yang dibuat oleh Neo Zeon. Neo Zeong juga dapat dimasuki Sinanju sebagai sambungan kontrol kendali sebagai unit inti. Tinggi keseluruhan Mobile Armor ini dikatakan memiliki tinggi mencapai 116 meter, di mana ini berarti tingginya 2 kali lebih besar dari Mobile Armor Big Zam. Neo Zeong dibekali 2 kaki booster berukuran tabung besar sebagai penyeimbang bagian tubuh, yang juga dapat menampung bahan bakar propellan dengan kapasitas yang sangat banyak untuk memperpanjang waktu pengoperasian mesin. Pada anime, jika booster kaki tersebut dihancurkan, Neo Zeong dapat mengandalkan pendorong cadangan lainnya yang terletak pada sambungan bagian armor tersebut. Yang paling mengerikan, Neo Zeong juga dilengkapi dengan persenjataan penghancur berbahaya seperti funnel yang memiliki selongsong berukuran besar, di mana salah satu konsep senjata sinar ini memiliki peletakan bukan terpisah dari mobile suit, melainkan ada pada jari-jari yang terhubung pada lengan. Jari-jari funnel dapat terlepas karena memiliki sambungan pemandu kawat untuk memperluas arah serangan. Senjata ini juga dapat membajak sistem kontrol mobile suit musuh sebagai alat bantu pertahanan diri, di mana mobile suit yang akan terkena serangan ini akan dapat dikendalikan oleh Neo Zeong layaknya sebuah boneka. Selain itu, terdapat pula pemasangan beberapa meriam partikel sinar di beberapa titik pada bagian tubuhnya. Neo Zeong juga dibekali dengan beberapa generator I-Field sebagai pelindung dari serangan musuh. Namun luas perlindungan I-Field tidak sampai melindungi seluruh bagian unit kaki, di mana pada anime terlihat sangat mudah untuk mengetahui titik tersebut sebagai satu-satunya bagian yang tidak terlindungi oleh I-Field. Sedangkan senjata mesin yang paling mematikan adalah persenjataan Psycho-Mu besar dan juga Psycho Shard Generator yang dapat mewujudkan pikiran pilot. Yang unik dalam pengendalian Mobile Armor ini yaitu ketika Sinanju sedang menjadi inti dari pengendaliannya, Sinanju akan tetap dapat menggunakan senjata bawaan seperti Beam Saber maupun juga Bazooka dengan bebas. Dan berkat kokpit kerangka Psycho yang ditingkatkan, Neo Zeong juga dapat dikemudikan oleh pemikiran full frontal melalui topeng yang ia gunakan sebagai remote pengendali jarak jauh tanpa harus berada di dalam kokpit. Nah, itulah semua penjelasan dan perkembangan terkait dengan Mobile Suit Sinanju ini. Walaupun kuat serta mengadopsi persenjataan berbahaya, Neo Zeong dan juga Sinanju berakhir dengan kekalahan sekaligus kehancuran. Oke, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Gua pamit undur diri. Salam Gundam.